Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video tentang formulasi tablet bukal dari kelompok 3 Farmasi Universitas Kediri. Untuk selanjutnya adalah nama-nama dari anggota kelompok 3. Ada Bella Rindianti, Eka Lisa Febiliani, Puspa Nur Fitri, Innani Rohmatul Maula, Natasha Inka Putri, Ike Prihartini, Rahma Nur Anissa, dan yang terakhir adalah Novia Adelia. Sebelum kita membahas tentang uji formulasi sediaan tablet bukal, alangkah lebih baiknya kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan tablet bukal, bagaimana kelebihan dan juga kekurangan dari sediaan tablet bukal. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa sih tablet bukal. Nah, jadi tablet bukal adalah tablet kempa biasa yang berbentuk oval yang ditempatkan di antara gusi dan pipi. Biasanya keras dan berisi hormon, bekerja secara sistemik, tererosi ataupun terdisolusi di tempat tersebut dalam waktu yang lama atau secara perlahan. Sistem penghantaran bukal merupakan suatu sistem penghantaran obat melalui mukosa bukal. Obat diletakkan di antara gusi dan membran pipi bagian dalam. Kelebihan dari rute sediaan bukal yaitu dapat digunakan untuk penghantaran obat secara sistemik, karena jaringannya tervaskularisasi secara baik dan mukosanya relatif permeabel. Dapat meningkatkan bioavailabilitas obat karena obat tidak mengalami metabolisme pada lintas pertama. Dapat diterapkan pada pasien yang tidak kooperatif saat terapi dibutuhkan. Dapat digunakan untuk obat dengan waktu paruh dan rentang terapi pendek. Absorpsi yang optimal diperlukan pada penghantaran obat secara bukal, agar jumlah zat aktif yang masuk ke sirkulasi sistemik berada pada dosis terapi, dengan cara memformulasikan obat menjadi bentuk sediaan yang bersifat mukoadhesif. Salah satu bentuk sediaan dari mukoadhesif untuk penghantaran bukal adalah film dengan bentuknya yang tipis, lebih ringan, lebih fleksibel dibandingkan dengan sediaan yang lain, sehingga nyaman untuk penggunaan pasien. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi mukoadhesif di rongga mulut pada sediaan bukal. Istilah mukoadhesif diterapkan ketika mukosa dijadikan atau berperan sebagai substrat. Karakteristik mukoadhesif adalah faktor dari kedua polimer bioadhesif dan media di mana polimer berada. Berbagai faktor yang mempengaruhi sifat mukoadhesif polimer, antara lain, yang pertama ada berat molekul. Secara umum telah ditunjukkan bahwa kekuatan bioadhesif polimer yang meningkat sebanding dengan berat molekul di atas 100.000. Sebagai salah satu contoh hubungan langsung antara kekuatan bioadhesif polimer, polioksietilena dan bobot molekulnya dalam kisaran 200.000 sampai 7 juta setelah ditunjukkan oleh Tiwari et al. Dan yang kedua ada kemudahan bioadhesion. Bioadhesion dimulai dengan difusi rantai polimer di wilayah antarmuka. Oleh karena itu, penting bahwa rantai polimer mengandung derajat fleksibilitas yang besar dalam rangka mencapai keterikatan yang diinginkan dengan lendir pada mukosa rongga mulut. Secara umum, mobilitas dan fleksibilitas polimer dapat berkaitan dengan viskositas dan koefisien difusi, di mana fleksibilitas yang lebih tinggi dari polimer menyebabkan difusi lebih besar ke jaringan lendir. Yang ketiga ada kapasitas ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan faktor penting dalam mukoadhesion polimer. Taman dan Robinson menemukan bahwa agar mukoadhesion terjadi, polimer yang diinginkan harus memiliki kelompok fungsional yang mampu membentuk ikatan hidrogen. Mereka juga menegaskan bahwa fleksibilitas polimer adalah penting untuk meningkatkan potensi ikatan hidrogen. Polimer seperti poli atau vinyl alkohol, dihidroksilasi metakrilat, dan poli atau asam metakrilat, serta semua kompolimer mereka adalah polimer dengan ikatan hidrogen dan memiliki kapasitas yang baik. Yang keempat ada kepadatan atau cross-linking. Meningkatnya kepadatan cross-linking Difusi air ke dalam jaringan polimer terjadi pada tingkat yang lebih rendah
kemudian menyebabkan cukup pembengkakan polimer dan tingkat penurunan interpenetration antar polimer. Pentingnya faktor ini terletak pada pengembangan ikatan perekat yang kuat dengan lendir, dan dapat dijelaskan oleh panjang rantai polimer yang tersedia untuk penetrasi ke dalam lapisan lendir. Ketika konsentrasi polimer terlalu rendah, jumlah konsentrasi yang menembus rantai polimer per satuan volume lendir itu kecil dan interaksi antar polimer dan lendir tidak stabil. Secara umum, polimer yang lebih terkonsentrasi akan menghasilkan panjang rantai lagi yang akan menyebabkan penetrasi dan adesi yang lebih baik. Akibatnya, aksesibilitas dari pelarut polimer berkurang dan penetrasi lantai polimer secara drastis berkurang. Yang selanjutnya ada 3 jenis mukoadesif berdasarkan geometrinya. Tipe 1, yakni perangkat layar tunggal dengan pelepasan obat multi-arah. Jenis sediaan ini menyebabkan kerusakan obat. Ada tipe 2, dalam perangkat tipe 2, dukungan lapisan kedap air yang ditumpangkan di atas lapisan bioadesif obat lot menciptakan sebuah perangkat berlapis ganda dan mencegah kerusakan obat. Dan ada tipe 3, merupakan perangkat rilis satu arah dari yang kehilangan obat minimal, karena obat ini dirilis hanya dari sisi berdekatan dengan mukosa bukal. Hal ini dapat dicapai dengan pelapisan semua permukaan sediaan, kecuali satu yang berada dalam kontak dengan mukosa bukal. Selanjutnya, macam-macam sediaan tablet bukal. Yang pertama, tablet bukal. Tablet telah menjadi bentuk sediaan yang paling sering diteliti untuk pemberian obat bukal. Tablet bukal berbentuk kecil, datar, dan oval dengan diameter sekitar 5-8 mm. Tablet bukal melunak, masuk ke dalam mukosa, dan tetap dalam posisi sampai pelepasan selesai. Tablet ini dapat ditetapkan di bagian yang berbeda dalam rongga mulut seperti langit-langit, lapisan mukosa pipi, serta antara bibir dan gusi. Kelemahan utama dari tablet bioadesif bukal adalah kurang ekonomis, sehingga menyebabkan pasien miskin tidak dapat menggunakan dalam jangka panjang dan berulang. Yang kedua, bukal film. Bukal film adalah bentuk sediaan yang terakhir dikembangkan untuk administrasi bukal. Film bukal mungkin lebih disukai daripada tablet perekat dalam hal fleksibilitas dan kenyamanan. Selain itu, dapat menghindari waktu tinggal gel oral yang relatif singkat pada mukosa, yang mudah dibersihkan oleh air liur. Dan dalam kasus transfer lokal pada penyakit oral, film juga membantu melindungi permukaan luka, sehingga membantu untuk mengurangi rasa sakit dan mengobati penyakit ini lebih efektif. Sebuah film yang ideal harus fleksibel, elastis, dan lembut, namun cukup kuat untuk menahan kerusakan akibat dari gerakan mulut. Yang ketiga yaitu bukal patch. Patch laminasi terdiri dari lapisan backing kedap, lapisan reservoir yang mengandung obat yang dilepaskan secara terkendali, dan permukaan mukosa bioadesif untuk lampiran. Sistem patch bukal mirip dengan yang digunakan dalam obat transdermal. Kemudian yang keempat, bukal gel dan salep. Sediaan setengah padat seperti gel dan salep memiliki keuntungan dispersi mudah di seluruh mukosa mulut. Namun, dosis obat dari bentuk sediaan setengah padat mungkin tidak seakurat dari tablet, patch, atau film. Sedikit retensi dari gel di lokasi telah diatasi dengan menggunakan formulasi bioadesif. Bioadesif polimer EG polosamer 407-32, natrium metil selulosa karboksi 33, karbopol, asam hyaluronik, dan santan gum mengalami perubahan fase dari cairan ke semi padat. Perubahan ini meningkatkan viskositas
yang menghasilkan pelepasan berkelanjutan dan terkontrol. Namun, polimer telah diteliti untuk tujuan ini, terutama dalam penyediaan obat mata. Berikut ini adalah contoh sediaan tablet bukal. Yang pertama, tablet bukal testosteron atau Strian TM adalah obat yang diletakkan di antara pipi dan gusi dalam mulut yang digunakan untuk mengobati kadar testosteron yang rendah pada pria dewasa. Yang kedua, tablet bukal hidrokortison. Tablet bukal hidrokortison merupakan jenis obat-obatan kortikosteroid yang digunakan untuk mengobati ulkus atau luka di mulut. Tablet bukal hidrokortison bekerja langsung pada sariawan dan bekerja dengan cara mengurangi rasa sakit, pembekakan, dan peradangan dari ulkus. Kemudian fentanyl bukal tablet atau FBT adalah formulasi baru dari fentanyl yang diindikasikan untuk pengelolaan BTP pada pasien dengan kanker yang sudah kronis dan toleran terhadap terapi opioid untuk nyeri kanker. Formulasi FBT menggunakan Orafesin atau Cephalon, INC Fraser, PA atau USA. Teknologi pengiriman obat untuk memberikan penyerapan yang cepat dari fentanyl melalui mukosa bukal. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan penggunaan sediaan bukal. Yang pertama, kelebihan cocok untuk jenis obat yang dapat dirusak oleh cairan lambung atau sedikit diserap oleh saluran pencernaan. Bebas first pass metabolisme. Proses absorpsinya cepat karena langsung diabsorpsi melalui mukosa mulut, sehingga diharapkan dapat memberikan efek yang cepat juga. Dapat segera dihentikan jika terjadi toksisitas. Dosis yang diberikan lebih akurat. Kemudian kekurangan, kepatuhan pasien untuk tidak ditelan, dimakan, dan diminum. Hanya sebagian obat yang dapat dibuat menjadi tablet sublingual dan bukal karena obat yang dapat diabsorpsi melalui mukosa mulut berjumlah sangat sedikit. Untuk obat yang mengandung nitrogliserin, pengemasan dan penyimpanan obat membutuhkan cara khusus karena bahan ini mudah menguap. Yang kedua, formulasi sediaan tablet bukal. Formula 1, simvastatin 0,6 gram, HPC 2,4 gram, PVP 0,6 gram, gliserin 2 ml, etanol 97% 10 ml, etanol 95% 110 ml. Formula A, simvastatin 0,6 gram, HPC 3 gram, PVP 0,6 gram, gliserin 2 ml, etanol 97% 10 ml, etanol 95% 110 ml. Formula B, simvastatin 0,6 gram, HPC 2,4 gram, PVP 1,2 gram, gliserin 2 ml, etanol 97% 10 ml, etanol 95% 110 ml. Formula AB, simvastatin 0,6 gram, HPC 3 gram, PVP 1,2 gram, gliserin 2 ml, etanol 97% 10 ml, etanol 95% 110 ml. Di sini simvastatin sebagai bahan aktif, HPC sebagai polimer mukoadhesif, PVP sebagai polimer film former, gliserin sebagai plasticizer, etanol 97%, dan etanol 95% sebagai pelarut. Metode penelitian. 1. Uji organoleptis bukal film. Uji organoleptis dilakukan dengan pengamatan secara visual meliputi tekstur, warna, bau, bentuk, dan kondisi permukaan bukal film yang dihasilkan. 2.
Uji keseragaman ketebalan bukal film. Pengujian keseragaman ketebalan film diukur dengan menggunakan jangka sorong di 5 titik yang berbeda dari film. Kemudian dihitung rata-rata dan standar deviasinya. 3. Uji keseragaman bobot bukal film. Pengujian keseragaman bobot dilakukan dengan mengambil 3 sampel dengan ukuran 2 cm persegi dan ditimbang masing-masing. Kemudian dihitung rata-rata dan standar deviasinya. Metode penelitian yang keempat, uji ketahanan lipat bukal film. Pengujian ketahanan lipat dilakukan secara manual dengan cara melipat film berulang kali di tempat yang sama sampai rusak atau hingga 300 kali. Yang kelima, uji pH permukaan. Pengujian pH permukaan bukal film dilakukan dengan cara merendam film dengan 10 ml aqueous bebas CO2 dalam cawan Petri selama 1 jam pada suhu kamar. Kemudian pH permukaan diukur dengan menggunakan pH meter. pH sediaan yang baik apabila berada dalam rentang pH bukal, yaitu pH 5,6 sampai 7. Keenam, uji indeks mengembang atau swelling index. Pengujian swelling index dilakukan dengan cara menimbang film, kemudian film ditempatkan di cawan Petri yang berisi 5 ml larutan dapar fosfat pH 6,6 dan dibiarkan membengkak. Setiap interval waktu 0,5, 1,0, 2,0 dan 4,0 jam, film diambil dan ditimbang kembali. Swelling index dihitung dengan persamaan WT dikurangi WO per WO dengan keterangan WO sama dengan berat awal film, WT sama dengan berat film yang membengkak pada waktu tersebut. Kemudian, metode penelitian yang ketujuh, penentuan recovery simvastatin dalam sediaan bukal film. Penentuan kadar simvastatin dalam sediaan bukal film dilakukan dengan menentukan panjang gelombang maksimum simvastatin dalam dapar fosfat pH 6,6 yang mengandung sodium dodesil sulfat atau SDS 0,15%. Kemudian membuat kurva baku simvastatin dalam dapar fosfat pH 6,6 yang mengandung SDS 0,15 dengan konsentrasi 5, 10, 12, 12,5 dan 20 ppm. Penetapan kadar simvastatin dalam sediaan bukal film dilakukan dengan cara melarutkan film 2 cm yang secara teoritis mengandung 10 mg simvastatin dalam dapar fosfat pH 6,6 yang mengandung SDS 0,15% dan diencerkan hingga secara teoritis dalam larutan mengandung simvastatin dengan konsentrasi 10 ppm. Selanjutnya diamati serapannya dengan spektrometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum. Percobaan ini dilakukan dengan 3 kali replikasi dan recovery simvastatin dihitung dengan menggunakan persamaan recovery dalam bentuk persen sama dengan kadar hasil percobaan dibagi dengan kadar teoritis lalu dikalikan dengan 100%. Metode penelitian ke-8, uji kekuatan mukoadhesif in vitro. Uji kekuatan mukoadhesif film dilakukan dengan menggunakan alat tekstur analyzer yang dihubungkan dengan komputer dan dijalankan dengan extra dimension software. Jaringan bukal kambing didapatkan dari rumah penjagalan dan digunakan dalam waktu 2 jam dari penjagalan. Membran mukosa dipisahkan dengan melepaskan jaringan lemak yang mendasari. Membran dicuci dengan aqueous dan kemudian dengan dapar fosfat pH 6,6 dan kemudian direndam dengan menggunakan dapar fosfat pH 6,6 sampai jaringan akan digunakan.
Sampel film ditempelkan pada ujung probe dengan pita perekat ganda. Jaringan dilekatkan pada lempeng yang tersedia pada alat dengan posisi mukosa menghadap keluar. Alat dinyalakan dan probe diatur agar memberikan gaya sebesar 500 GF atau gram force dengan kecepatan 0,5 mm per detik di atas jaringan tersebut. Film dan mukosa dibiarkan kontak selama 75 detik dan selama kontak diberikan 100 mikroliter cairan mirip saliva atau 2,38 gram Na2HPO4 lalu 0,19 gram KH2PO4 dan 8 gram NaCl per liter dari Aquades disesuaikan dengan asam fosfat sampai pH 6,6 kurang lebih 0,05. Setelah itu, probe diangkat dengan kecepatan 1 mm per detik. Kurva antara waktu dengan besar gaya yang diperlukan akan terekam pada alat hingga film lepas dari permukaan jaringan. Pengukuran akan didapatkan dalam bentuk kekuatan mukoadhesif dalam satuan gram force atau GF. Selanjutnya yaitu uji pelepasan simvastatin secara in vitro. Uji pelepasan simvastatin dilakukan dengan menggunakan alat uji disolusi tipe dayung. Medium disolusi yang digunakan yaitu 500 ml dapar fosfat dengan pH 6,6 yang mengandung SDS 0,15%. Uji pelepasan dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius dengan kecepatan pengadukan 50 rpm. Bukal film yang berisi 10 mg simvastatin dilekatkan pada kaca geser dengan menggunakan perekat sianoakrilat dari satu sisi untuk memastikan pelepasan obat searah. Kemudian, sampel diambil 5 ml pada interval waktu tertentu. Pada waktu 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 240, 270, 300, 330, dan 360 menit. Dan diganti dengan dapar fosfat dengan pH 6,6 yang mengandung SDS 0,15% dengan volume yang sama. Sampel kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 239 nanometer. Jumlah obat yang dilepaskan pada interval waktu tersebut dihitung jumlah kumulatifnya dengan persamaan Qn sama dengan Vm kali Cn ditambah Vs kali sigma dengan T sama dengan N1 dan T sama dengan 0 kali Cn. Untuk Qn adalah jumlah obat terdisolusi pada waktu N dengan satuan miligram. Kemudian untuk Vm yaitu volume medium disolusi dengan satuan mililiter. Dan Cn adalah konsentrasi obat terdisolusi pada waktu N dengan satuan ppm. Dan untuk Vm sama dengan volume pengambilan sampel. Satuannya yaitu mililiter. Nilai pelepasan simvastatin dan kekuatan mukoadhesif masing-masing formula dinyatakan sebagai respon yang diamati. Respon tersebut dimasukkan dalam software Design Expert 10.0.0 versi trial, sehingga nantinya akan didapatkan formula optimum. Formula optimum adalah formula yang menghasilkan nilai pelepasan simvastatin dan kekuatan mukoadhesif yang paling tinggi. Formula optimum selanjutnya dipreparasi sesuai dengan cara yang telah dijelaskan sebelumnya. Formula optimum kemudian dikarakterisasi untuk identifikasi pembentukan kompleks menggunakan spektroskopi VTIR
dan mengetahui waktu tinggal mukoadhesif film. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. Gambar 1 menunjukkan hasil secara organoleptis untuk Formula 1, Formula A, Formula B, dan Formula AB memiliki tekstur yang lentur, tidak berbau, warna putih merata, kondisi permukaan yang kering dan halus, serta rasa yang manis. Baik, selanjutnya hasil penelitian. Di sini terdapat tabel 3 yang menunjukkan hasil pengujian sifat fisik dari sediaan bukal film simvastatin yang percobaannya dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk Formula 1 diperoleh keseragaman ketebalan sebesar 0,020 kurang lebih 0,001 dengan bobot sediaan dari Formula 1 sebesar 40,13 kurang lebih 0,416 mg dengan ketahanannya sebesar lebih dari 300 kali. Untuk Formula A diperoleh keseragaman ketebalan sebesar 0,024 kurang lebih 0,002 cm dengan bobot sediaan Formula A sebesar 45,37 kurang lebih 0,404 mg dengan ketahanannya lebih dari 300 kali. Untuk Formula B diperoleh hasil keseragaman ketebalan sebesar 0,020 plus minus 0,0000 dengan bobot sediaan sebesar 43,10 kurang lebih 0,700 mg dengan ketahanannya lebih dari 300 kali. Sedangkan untuk Formula AB diperoleh keseragaman ketebalan sebesar 0,025 kurang lebih 0,0000 dengan bobot sediaan sebesar 51,10 kurang lebih 1,277 mg dengan ketahanannya lebih dari 300 kali. Selanjutnya yaitu hasil pengujian pH permukaan, swelling index, dan recovery simvastatin yang ditunjukkan pada tabel 4. Pengujian ini dilakukan sebanyak 3 kali. Diperoleh hasil Formula 1 memiliki pH 6,05 plus minus 0,010 dengan nilai swelling index besar 1,788 plus minus 0,018 dengan persen recovery sebesar 89,73 plus minus 0,395%. Sedangkan untuk Formula A diperoleh pH sebesar 5,91 plus minus 0,053 dengan nilai swelling index sebesar 2,310 plus minus 0,086. Untuk persen recovery dari Formula A itu sebesar 98,03 plus minus 0,195. Formula B memiliki pH sebesar 6,11 plus minus 0,030 dengan nilai swelling index sebesar 1,534 plus minus 0,043. Untuk persen recovery-nya sebesar 99,43 plus minus 0,290%. Sedangkan untuk Formula AB memiliki pH sebesar 6,04 plus minus 0,030 dengan nilai swelling index sebesar 2,067 plus minus 0,055 dengan persen recovery sebesar 101,37 plus minus 0,887. Selanjutnya yaitu hasil uji pelepasan simvastatin dan nilai kekuatan mukoadhesif yang ditunjukkan pada tabel 5. Pengujian ini dilakukan sebanyak 3 kali.
Untuk Formula 1 memiliki persen pelepasan simvastatin sebesar 89,66 plus minus 0,830% dengan kekuatan mukoadhesif film sebesar 51,3 plus minus 0,152 gram. Untuk Formula A, pelepasan simvastatin sebesar 95,41 plus minus 1,337% dengan kekuatan mukoadhesif film sebesar 73,37 plus minus 0,153 gram. Untuk Formula B memiliki persen pelepasan simvastatin sebesar 83,57 plus minus 1,340% dengan kekuatan mukoadhesif film sebesar 41,23 plus minus 0,208 gram. Sedangkan Formula AB memiliki persen pelepasan simvastatin sebesar 90,11 plus minus 1,626% dengan kekuatan mukoadhesif film sebesar 57,50 plus minus 0,1 gram. Berdasarkan hasil uji pelepasan simvastatin dan kekuatan mukoadhesif, dapat disimpulkan bahwa Formula A memiliki pelepasan simvastatin dan nilai kekuatan mukoadhesif yang paling tinggi di antara formula lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor polimer HBC serta kombinasi HBC dan PFB dapat meningkatkan pelepasan simvastatin. Tetapi faktor HBC lebih dominan, sementara faktor PFB dapat menurunkan pelepasan simvastatin. Untuk respon mukoadhesif, faktor polimer HBC dapat meningkatkan kekuatan mukoadhesif, sementara faktor PFB serta kombinasi HBC dan PFB dapat menurunkan kekuatan mukoadhesif sediaan bukal film simvastatin. Daftar Pustaka Komaria et al. 2017. Optimasi konsentrasi hidroksipropil selulosa dan polivinil pirolidon dalam sediaan bukal film simvastatin, atau Optimization of hydroxypropyl selulosa and polyvinylprolidone concentration in simvastatin bukal film. Jember, Fakultas Farmasi Universitas Jember. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.